Airo. Kreatif, religius, and fun. Sekolah unggul masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi SD Airo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa kita, bisa menjalankan tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan semua amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin, yang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan jannahnya kelak di yaumil qiyamah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Adik-adik SD Airo yang dirahmati Allah, ketika kita berada di bulan Ramadan, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah dibukanya pintu-pintu surga. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Abu Ya'la, di antara 5 yang Allah istimewakan untuk umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah Allah setiap hari itu menghiasi surganya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, menjalankan perintah-perintahnya di bulan Ramadan ini. Nah, oleh sebab itu adik-adik, agar kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan jannahnya kelak di yaumil qiyamah, maka di bulan Ramadan ini perlu kita menjalankan apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah, agar kita mendapat ridho Allah dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kita juga harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang bisa menghalangi kita masuk surga. Nah, salah satunya adik-adik, kalau berbicara tentang surga ini, mungkin sudah banyak diingatkan oleh para dai agar kemudian kita menjalankan amalan ini, amalan itu selama di dalam bulan Ramadan. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada kita semua, mengingatkan diri saya dan adik-adik untuk mengejar surga dengan satu hal. Jadi mengejar surga dengan satu hal. Apa satu hal itu? Adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa kemudian mendekatkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain? Karena Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kita. Di antara yang kemudian Rasulullah ingatkan kita dengan tegas, la yadkhulul jannata 'aqun. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita sudah capek-capek puasa, capek tarawih, tilawah, banyak sedekah, tapi ternyata kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka kita akan terhalang masuk surganya Allah. Nah, selain itu dijelaskan oleh oleh sahabat Rasulullah SAW Abdullah ibnu Abbas. Jadi ada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Abbas ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang mau bertobat. Nah, ini tobatnya itu dari melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, membunuh. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah ibn Abbas, ya ibn Abbas, inni khatibtu imra'ah, saya pernah melamar seorang gadis, fa'abat. Nah, kemudian gadis itu menolak. Kemudian faja'a rajulun fataqabbal. Jadi datanglah kemudian seorang laki-laki yang lain dan dia menerimanya. Summa ghirtu, kemudian aku itu cemburu, faqataltuha, lalu aku membunuh wanita itu.
Fahal li min taubah, maka yang ditanyakan laki-laki itu kepada Abdullah bin Abbas, apakah masih ada pintu taubat untukku? Maka yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas itu bukan jawab ada, bukan begini begitu, tapi satu hal yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya kepada laki-laki tadi, hal ummuka hayyah, gitu. Apakah ibumu masih hidup? Jadi yang ditanyakan Abdullah bin Abbas, apakah ibumu masih hidup? Maka kemudian yang meriwayatkan hadis ini, ada sahabat yang mendengar ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa? Gitu. Kalau Abdullah bin Abbas itu bertanya, ibunya masih hidup. Gitu. Maka jawab Ibnu Abbas, la adri ayya amalin afdal min birril walid. Saya tidak tahu ada amalan yang lebih utama dari berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang kemudian diingatkan oleh Abdullah bin Abbas sebagai salah satu cara untuk bertobat, untuk mengejar surganya Allah adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena ketika kita melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, yang kalau dalam Al-Quran itu sangat sederhana kata durhakanya gitu. Seperti misalnya kita mengucapkan uf. Karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah mengingatkan kita, wal fala takul lahuma uf. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uf. Yang ini kita terjemahkan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia sering kita padankan dengan kata ah. Jadi kalau disuruh ibunya, Ahmad ke warung, gitu. Ahmad sholat gitu. Ini yang kemudian kalau sering membantah kedua orang tua dalam perintah-perintah yang baik, maka ini termasuk sikap durhaka kepada kedua orang tua. Yang balasannya apa? Kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua, maka kita tidak akan masuk surganya Allah. Nah, adik-adik SD Airo yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita mau berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus ketika kita masih memiliki kedua orang tua, maka lakukanlah, berbaktilah, carilah ridhonya, agar kemudian kita mendapatkan ridho Allah. Salah satunya yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW, itu ridho Allah fi ridhal walid. Ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan murkanya Allah juga pada murkanya kedua orang tua. Nah, lalu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas tadi, oleh sahabat Rasulullah yang juga masih keponakannya Rasulullah SAW. Nah, ini Abdullah bin Abbas kemudian bertanya, mengatakan gitu, menjelaskan hadis ini, hatta fi dzulmil walid, sampai dalam hal yang kalau berorang tua kita itu berbuat zalim gitu. Nah, misalnya kalau adik-adik itu punya kakak, punya adik, kok orang tuanya, bapaknya, ibunya, abinya, uminya, kok rasanya kok berat sebelah gitu, kasih sayangnya dengan adik saya, dengan kakak saya. Nah, barangkali kemudian kita merasa begitu gitu, sehingga kemudian kita marah, kita ngambek gitu. Nah, sampai dalam hal-hal yang seperti itu kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita murka. Jangan sampai membuat kedua orang tua kita marah. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini. Kalau kita sampai membuat kedua orang tua kita marah, membuat kedua orang tua kita murka, gitu, maka ini termasuk akan mendatangkan sukhtullah, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nah, oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Diingatkan oleh Allah, bagaimana sih kita berbuat baik kedua orang tua itu? Itu kalau dalam surah Al-Isra dan beberapa ayat yang lain, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu hendaklah kalian berbuat ihsan. Allah menggunakan kata ihsan. Ihsan itu kalau yang paling mudah itu adalah fauqul adil, maknanya di atas adil, di atas standarnya. Jadi kebaikan yang sangat baik itulah namanya ihsan. Jadi kalau hanya sekedar baik itu baru adil. Tapi kalau sangat baik itulah namanya ihsan. Nah, kita harus berbuat ihsan, sangat baik kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana gitu? Maka diingatkan
oleh para mufassir itu paling mudah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu seperti seorang ibu berbuat baik kepada anaknya. Coba adik-adik pikirkan itu, coba adik-adik lihat bagaimana ayah bundanya, abi uminya, bapak ibunya ketika berbuat baik kepada kita ketika kita masih kecil, tanpa pamrih. Dari mulai memandikan kita, makain baju, nyuapin makan, nyuapin minum gitu. Bahkan ketika kecil kita sering digendongnya, minum ASI-nya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita itu tanpa pamrih, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebaikan. Ketika kita ngompol, ketika kita BAB di celana, buang air besar di dalam celana, itu tetap diceboki oleh kedua orang tua kita, dibersihkan oleh kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Nah, begitulah nanti, sekarang, bahkan nanti kemudian yang akan datang itu ketika kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah minimal seperti ketika ibu kita itu berbuat baik kepada kita. Yang lebih baik lagi ketika kita bisa lebih baik dari kebaikan seorang ibu kepada anaknya. Nah, sekalipun ini sangat berat, maka minimal ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu seperti ketika ibu kita menyayangi kita, mengasihi kita, nyuapi makan kita. Nah, itulah yang kita lakukan. Jangan sampai kita membuat murka ayah bunda, bapak ibu, abi umi, sehingga kita akan mendapatkan murka Allah. Tapi carilah ridho Allah dengan mencari ridhonya orang tua. Ketika disuruh taat, ketika disuruh sholat, disuruh ngaji, maka lakukanlah dengan ikhlas, lakukanlah dengan gembira, sehingga orang tua kita pun juga akan merasa bahagia. Ketika kita menjadi orang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, maka itulah bakti kita yang paling baik kepada kedua orang tua. Karena apapun yang kita lakukan itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kedua orang tua kita. Satu hadis terakhir sebagai penutup, Rasulullah SAW mengingatkan kita ini bagaimana kemudian ketika kita berbakti dan melakukan kebaikan-kebaikan yang kemudian akan mendatangkan kebaikan juga kepada kedua orang tua. Man qara'al Qur'an wa 'amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajun min nuri yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya di hari kiamat itu akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Mahkotanya itu terbuat dari cahaya wa dhauhu ahsanu min dha'is syams, yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, kenapa kemudian diberikan itu? Karena anaknya membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kehidupannya senantiasa diisi dengan amal soleh, sehingga kemudian akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi kedua orang tuanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar terus untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan kita memohon kepada Allah agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.